Jadi jangan sia-siakan manfaat rebahan aja di rumah. Mumpung ini COVID-19 ini lagi berkelana, kalian bisa memanfaatkan itu semua dengan di rumah, rebahan, ngaji. Apalagi ini Ramadan ya Mas ya. Jadi ngaji itu lebih baik, ngaji. Kalian kalau sudah di ruang isolasi, kalian nggak akan bisa menikmati betapa nikmatnya main game. Ya walaupun itu yang setiap hari kalian lakukan, kesenangan kalian nggak akan bisa menikmati itu. Kalian nggak bisa merasakan betapa enaknya makan durian ya, durian. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Edi Bright TV. Jadi bro, kali ini kita akan ngobrol sama tenaga medis. Gimana pandangan tenaga medis tentang wabah yang sedang menyebar di negara kita ini, khususnya wilayah Pasuruan, Surabaya dan lain-lain. Pokoknya untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol sama beliau, sama mbaknya. Langsung aja kita capcus, yuk let's go. Selamat malam mbak. Iya. Ya, saya ngobrol sama siapa ini mbak? Saya Laila. Ya, Laila bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit mana mbak? Kebetulan saya di Rumah Sakit Rujukan Indonesia Bagian Timur. Jadi kita kenalnya dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Betul sekali. Mbak Laila di sana sebagai apa mbak di sana? Kebetulan saya di sana sebagai tenaga medis dan saya berdinas di instansi rawat jalan, tepatnya di Poli. Di Poli itu pasien rawat jalan penanganannya hanya 1 hari saja, jadi tidak rawat inap. Oke mbak, ini kan terkait dengan wabah COVID-19 yang sudah menyebar di wilayah Surabaya, Pasuruan dan lain-lain. Banyak di kota-kota di Indonesia sudah banyak yang tercemar. Mbak Laila bisa nggak menceritakan bagaimana perjuangan para tenaga medis di rumah sakit Dr. Sutomo sana, yang mungkin sama rumah sakit yang lain? Bisa diceritakan nggak biasa penonton sana, gimana perjuangan mereka ya, gimana menghadapi wabah COVID-19? Iya, Mas Edi. Jadi saya di sini sedikit ya memaparkan bagaimana perjuangan saya dan teman-teman, ya sebut saja kami sebagai tenaga medis, sehari-harinya gimana pada saat menangani pasien. Sebenarnya begini ya, untuk tupoksi atau job desk atau kita sebut saja sebagai pekerjaan kita sehari-hari atau tanggung jawab kita sehari-hari sebenarnya sudah tertera di sumpah jabatan kita sebagai tenaga medis. Nah, kebetulan ini adalah pandemi COVID-19 atau Corona. Kita semakin memperketat upaya atau tanggung jawab kita dalam menangani pasien, baik itu yang sudah terkonfirm Corona atau yang masih abu-abu. Jadi kebetulan di sini saya dan teman-teman itu untuk dinasnya sebenarnya kan tidak semuanya di COVID, di poli COVID-19 itu atau di ruang isolasi, tidak. Kalau di tempat saya sendiri, saya dan teman-teman itu melakukan screening awal dulu mas. Jadi ketika pasien datang ke poli, ke instansi rawat jalan untuk kontrol, kita lakukan pengukuran suhu tubuh. Yang pertama, pengukuran suhu tubuh ketika di sana ada tanda-tanda panasnya tinggi atau demam tinggi, misalkan 37 ke atas, kemudian kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlist di sana. Jadi kita ada lembar observasi sendiri untuk pasien yang masih abu-abu. Ya, abu-abu itu maksudnya gimana ya? Yang masih abu-abu itu begini, kita tidak tahu pasien itu datang sudah membawa virus apa membawa virus dengan gejala corona atau tidak, orang tanpa gejala atau tidak, atau orang yang benar-benar bersih tidak terkena atau tidak terpapar corona. Jadi setelah kita screening suhu pertama, kalau ada demam tinggi langsung kita kasih lembar observasi, kita tanya secara beruntun. Nah, di sini ada titik kelemahannya. Bentar, jadi screening ini maksudnya pakai alat untuk mengetahui demam tinggi itu? Ya. Apa pakai alat suhu tembak atau memang ada screening kamera khusus buat
deteksi orang ini demam tinggi atau enggak gitu? Kalau kamera khusus belum ada. Belum ada ya? Jadi hanya termometer. Ya termometer itu ya, alat tembak itu. Itu jadi maksudnya. ketika pasien masuk kan ya seperti halnya di tempat-tempat umum disemprot dulu, terus dicek suhu. Kalau ada kedapatan dengan suhu tinggi, langsung kita tanya. Titik kelemahannya, banyak pasien itu yang tidak jujur ketika kita tanya, misalkan seperti ini. Loh Bapak kok demamnya kok suhunya 30 derajat atau 37 derajat. Ketika kita mendapati pasien dengan suhu tinggi 30 derajat, kita kejar terus dengan pertanyaan lain. Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari ada keluhan tidak selain demam? Oh iya ada batuk misalkan, ada batuk. Oh batuknya berapa lama? Kita kejar lagi. 2 minggu Mbak. 2 minggu. Selain itu ada gejala sesak nafas nggak? Iya kadang-kadang sesak nafas kalau malam. Kita kejar lagi terus pertanyaannya. Menggigil nggak kalau malam? Demam nggak kalau malam? Iya kadang-kadang demam. Kita kejar terus. Jadi di lembar observasi itu ada banyak sekali. Satu nomor itu poin pertanyaannya banyak. Jadi itu contoh tenaga medis untuk melakukan observasi pada pasien yang abu-abu tadi ya, nggak tahu screening awal ya. Jadi dikejar pertanyaan seperti itu. Kalau misal pasien ini bohong, misal ada kendala-kendala yang ada kaitannya tentang virus corona ini, misal pasien ini bohong, kan nggak tahu. Itu gimana kalau kayak gitu nanti? Hebatnya tenaga medis itu seperti ini. Kita tuh kadang punya insting kalau pasien itu bohong atau enggak, tidak jujur dengan apa yang dengan jawaban yang dari pertanyaan kita. Misalnya gini, ada ini enggak Pak, menggigil enggak kalau malam? Enggak. Misalkan seperti itu. Terus demam enggak biasanya? Iya kadang-kadang demam. Kalau demam itu kan secara otomatis biasanya disertai menggigil, apalagi dengan 38 derajat ke atas itu biasanya kan disertai menggigil. Kita kejar terus, kita lihat pada saat pasien itu mengucapkan kata-kata itu kita baca ekspresinya. Oh pasien ini sepertinya nggak jujur. Kita punya insting karena setiap hari kita sudah memegang banyak pasien, jadi kita terasa oh pasien ini nggak jujur, oh pasien ini jujur. Tapi kalau saya seperti ini Mas, ketika saya mau tanya pasien itu saya ginikan. Mohon maaf Ibu atau Bapak, ini kita kan sedang kondisi gawat. Jadi apa saja yang saya tanyakan tolong dijawab dengan jujur. Kita juga menghargai privasi pasien. Jadi ketika Ibu misalkan ada masalah atau ada tanda-tanda yang mengarah ke corona, kita pasti lindungi nama baik Ibu atau Bapak. Seperti itu. Kita kasih himbauan dari awal lah, maksudnya kita harus pegang privasi pasien. Dan di list screening itu tidak hanya satu pertanyaan dengan beberapa poin, Mas. Jadi banyak sekali, ada sekitar 10 sampai 12 pertanyaan yang mengarah bahwasanya kita harus menggiring apakah benar pasien ini ada gejala kesana, apakah tidak gitu. Termasuk itu tadi pernah bepergian ke luar negeri apa enggak, kemudian ada keluarga sanak saudara tetangga yang dari luar negeri atau luar kota enggak, misalkan pernah terpapar enggak sama pasien yang corona gitu. Ada banyak sekali pertanyaan. Ketika kita sudah mencentang itu semua, kita sisihkan. Oh, ini mengarah ke corona, kita sendirikan. Oh, ini tidak. Yang mengarah ke corona ini nanti kita observasi lagi. Jadi kita screen lagi. Kita kasih pengantar untuk periksa darah. Periksa darah termasuk periksa rapid test yang sering kita dengar ya, rapid test. Ini sebenarnya untuk pengecekan orang ini positif atau enggak corona ya, itu sebenarnya alatnya untuk mendeteksi itu seberapa cepat kan itu? Kalau misal saya ingin cek ke rumah sakit, kayak punya gejala batuk, pilek, terus menggigil misalkan ini belum tentu corona kan, saya ingin ngecek. Apakah nanti ketika hari itu ngecek, hari itu juga langsung keluar hasil tesnya? Kalau rapid test itu memang bisa keluar hari itu, tapi kalau swab atau
yang kita dengar PCR atau PCR ya, itu tidak langsung jadi. Jadi bedanya rapid sama swab itu Mbak, bisa mungkin penonton ada yang nggak tahu. Kalau rapid test, jadi begini, saya minta tolong masyarakat jangan langsung menjudge bahwasanya orang ini rapid testnya positif harus dihindari karena kena corona. Tidak. Jadi begini, rapid test itu kan ada dua, positif atau tidak hasilnya. Ketika rapid test itu positif, artinya pasien ini bisa mengarah ke corona, bisa juga tidak. Terus yang negatif ini juga tidak boleh disepelekan. Bukan berarti dia tidak terkena corona. Sebenarnya rapid test ini hanya screening awal atau memilah awal pasien ini berpotensi apa tidak, itu aja. Berpotensi apa tidak. Belum tentu terkonfirm atau benar-benar kena corona, itu dari rapid test kita tidak bisa menilai dari situ. Dan itu hasilnya kalau rapid test cepat ya? Cepat, hanya seperti periksa gula darah itu bulan sehari sih langsung jadi tempat. Kalau swab? Kalau swab hasilnya bisa 5-7 hari. Lama sekali. Itu diambil lendir di tenggorok gini. Jadi masuk itu seperti cotton bud, dimasukkan, diambil lendirnya, nanti dikasihkan ke laboratorium, diperiksa hasilnya, tunggu hasilnya sampai 7 hari biasanya. Memang itu agak lama, tapi itu yang bisa kayak gitu ya Mbak? Kok lama gitu ya Mbak? Kalau itu saya tidak bisa menjawab karena memang prosedurnya sudah kayak gitu ya. Jadi banyak sekali koordinasi di situ ya. Entah itu harus berkoordinasi dengan bagian laboratoriumnya atau bagian analisnya, bagian saya juga sedikit orang kan pasti gini Mbak, orang kan pasti mikir juga itu kan, kayak kalau misal hasilnya baru keluar 7 hari ya. Nah 7 hari baru dinyatakan ini positif atau tidak. Nah kalau misal orang itu positif selama 7 hari dia nunggu. Nah dia transaksi sama siapa aja kan? Apa itu nggak berpotensi menular gitu loh maksudnya? Sangat berpotensi. Jadi makanya kenapa ketika sudah dites rapid, kemudian kita disuruh isolasi diri selama 14 hari, itu untuk berjaga-jaga bahwasanya kalau seandainya kita ini membawa virus kemudian pergi ke sana ke sini tidak isolasi diri, takutnya ada orang yang antibodinya turun kemudian kita menularkan virus, orang itu kena. Nah itu kan sama saja kita merugikan orang lain kan gitu. Jadi saya juga sedikit merasa kenapa kok masyarakat kita itu tidak benar-benar patuh pada imbauan pemerintah. Mereka mungkin masih berpikir cuma virus, pasti nanti bisa ini kok reda sendiri. Jangan virus, jangan takut virus, mati tangan Tuhan. Banyak orang kayak gitu kan. Betul. Kan sudah takdirnya. Ini kan bukan urusan mati di tangan Tuhan. Kalau kalian mikir mati tangan Tuhan, coba di jalan tol itu. Kalian tabrakan diri kan mati emang enggak kan gitu. Potensi menularkan itu loh yang bahaya itu Mbak ya. Iya betul sekali, potensinya itu. Sebenarnya ini Mbak, saya mau tanya juga mungkin mewakili penonton yang di sana. Kalau saya mungkin teman-teman juga pingin tes COVID ya, dia pingin ke rumah sakit tes COVID, itu sebenarnya biaya untuk itu sebenarnya sudah di cover sama pemerintah atau mandiri ya gitu? Jadi seperti ini, yang saya terima informasi dari grup rekan-rekan saya, ketika seseorang itu benar-benar ada gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, itu kan ada labnya pastinya kan kalau ingin tes. Langsung saja datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, nanti akan diarahkan atau dikawal untuk tes COVID itu tadi. Jika ada gejala, pemerintah itu akan mengcover baik itu biaya tesnya atau nanti semuanya 100%. Ya, kalau misalkan benar-benar confirm corona, pasti pemerintah akan mengcover semuanya. Tapi ketika kita tidak ada gejala, kemudian kita ingin periksa atas permintaan sendiri, benar nanti kita dikawal, tapi biaya tidak di-cover kalau kita tidak ada gejala. Begitu. Iya. Kalau di tempat saya bekerja seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nih, saya sendiri pun ya, ini sebenarnya
saya sendiri pun sebagai pegawai agak susah untuk tes ini corona ini. Karena pertama harus ada gejala dulu, kemudian minta surat rekomendasi dari atasan, baru diarahkan ke medical check up untuk pegawai, baru bisa tes COVID. Kalau saya pengen tes di luar sendiri, saya kemarin sudah nyoba tanya sama teman-teman, pengen di luar rumah sakit kita maksudnya, itu benar-benar dipastikan dulu ada gejala apa enggak gitu. Jadi ditanya lagi sama petugas di sana, ibu ada gejala ini enggak? Pernah terpapar sama pasien ini enggak? Pernah merawat sama enggak? Minta mohon maaf ya ibu, jadi diusahakan kalau memang benar-benar ada gejala atau terpapar sama pasien baru kita terima. Seperti itu informasi yang saya dapat. Jadi tidak gampang-gampang maksudnya langsung aku mau tes COVID, tidak seperti itu. Iya, jadi lobbynya banyak sekali. Memang benar, pasti orang merasa takut, aku pengen tes ini dulu corona, siapa tahu ini kan ya. Kalau susahnya di situ juga sih Mbak ya. Kan orang kan imun daya tubuh sendiri itu kan beda-beda. Kadang orang yang terpapar kadang kan dia nggak menunjukkan gejala apapun. Kalau imunitas dia rendah, dia menunjukkan gejala. Itu kan ya repotnya. Makanya saya tanyakan, kalau misal kita pingin tes sendiri mandiri itu gimana? Apa bayar sendiri atau di cover pemerintah? Itu nenek yang tanyakan. Ternyata seperti itu prosedurnya. Ada memang yang murah untuk tes itu, kapan hari saya juga mau lah, maksudnya tertarik sedikit, hanya 50.000 sekian gitu. Tapi ketika di Surabaya, saya lupa, nanti saya ini kirim aja ya. Deskripsi. Saya datang ke sana sama teman-teman, ternyata ditolak karena kami tidak terpapar, tidak langsung merawat pasien, tidak ada gejala. Jadi kami disuruh kembali lagi kalau misalkan kami merawat pasien corona baru diterima untuk cek. Biaya memang murah sekali, tapi terbatas dan memang mungkin yang disebut reagen itu reagennya mahal, itu mungkin ya. Kalau menurut saya itu mahal ya. Oke Mbak, itu tadi yang Mbak ceritakan semua yang dari rumah sakit. Mbak Laila bisa nggak menggambarkan perjuangan teman-teman tenaga medis yang sedang bekerja di rumah sakit kayak gimana? Lelahnya kayak gimana? Terus ketika pemakai APD lengkap, dia nggak sembarang makan, dia nggak boleh dilepas begitu saja kan gitu. Nah, bisa nggak Mbak Laila menggambarkan perjuangan tenaga medis yang di sana kayak gimana? Biar orang-orang yang di sana itu tahu perjuangan tenaga medis itu kayak gini. Jadi mereka itu biar nggak keluyuran gitu loh maksud saya. Jadi gini, kebetulan teman saya itu sekarang lagi di ruang isolasi COVID-19. Teman saya termasuk teman dekat sahabat saya juga ya. Ketika dia di sana, dia sangat merasa tidak nyaman dengan APD yang dikenakan. Jadi dia harus pakai baju hazmat, kemudian dia pakai face shield itu, terus dia pakai masker N95 yang tebal, kacamata Google, semuanya lengkap. Terus sepatu boot juga, sarung tangan yang berlapis, dan dia tidak bisa memegang HP. Pada saat itu ada informasi dari grup kita yang lumayan penting, dia tidak bisa dihubungi. Ketika dia sudah bisa dihubungi, dia bilang, mohon maaf teman-teman, saya baru bisa buka HP karena saya tadi pakai APD. Dari jam itu selama berapa jam Mbak? Mbak? Dari jam 8 jam? Iya kan dinasnya dari jam 7 sampai jam 1. Jam 1. Iya. Jadi dari jam 7 sampai jam 1 dia itu tidak pegang HP, tidak makan, tidak ke kamar mandi ya. Kalaupun mau sholat dia harus nunggu teman yang operan jaga selanjutnya. Jadi ketika temannya sudah datang dia baru bisa lepas APD untuk sholat. Jadi APD itu cuma sekali pakai ya, nggak boleh dipakai lagi? Nggak bisa. Jadi misalkan kalau kita mau makan, lepas dulu APD-nya terus kita makan, enggak. Terus boleh, pakai lagi tidak bisa. Jadi APD itu benar-benar pada saat itu dipakai, selesai dinas
dilepas pada saat pemakaian APD, tidak bisa makan itu benar, tidak bisa pegang HP itu benar. Dan ketika lepas APD di sini tuh teman saya tuh mengeluh sini tuh terasa apa bekas merah, di sini tuh merah semua, terus sini kan juga merah semua. Jadi memang itu benar nyata yang ada di TikTok, di Instagram itu memang benar nyata. Tidak bisa makan selama kurang lebih 8 jam atau 5 jam ya, paling sedikit 5 jam ya, 8 jam itu dia nggak makan, nggak ke kamar mandi, nggak bisa pegang HP. Jadi saya sangat bersyukur sebenarnya karena saya masih dinas di rawat jalan yang tidak begitu ketat untuk APD-nya. Sebenarnya juga membahayakan diri saya juga ya, dan teman-teman yang di rawat jalan kalau APD kita itu nggak seketat yang di ruang isolasi. Tapi memang adanya begitu, dan saat ini rumah sakit pun memang benar-benar terbatas membutuhkan APD. Betul sekali, itu memang benar. Untuk masker yang seperti ini kita itu hanya dijatah 1 hari 1 untuk 1 pegawai. Sebenarnya kan nggak boleh, ini kan sangat beresiko sekali, kayak 1 hari minimal 2 lah kita gantinya. Itu hanya 1. Itu memang benar kita lagi terbatas APD-nya. Gitu. Nah, jadi bro ya, buat kalian ya, kalau kalian tuh nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Jadi seperti itulah perjuangan para tenaga medis ketika berjaga di rumah sakit. Jadi kalian hargailah mereka. Ya apa ya? Kalian ngapain sih keluar gitu loh? Untuk sekarang jangan keluar gitu loh. Tolong jangan keluar. Demi kita semua biar selamat ya, Mbak ya, gitu Mbak ya. Iya. Mungkin gini Mbak, ada harapan nggak buat Mbak Laila, buat penonton di sana, harapannya kayak gimana? Apa Mbak? Buat teman-teman juga yang lagi bekerja, yang lagi berjuang melawan COVID-19 ini Mbak, harapan Mbak Laila apa Mbak? Untuk harapan mungkin semuanya sama ya, baik saya, Mas Edi, sama semua masyarakat, harapannya adalah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Harapannya itu. Tapi himbauan untuk masyarakat, untuk kita semua ya, terutama diri sendiri. Yang pertama, hidup bersih dan sehat itu memang penting. Jadi jaga kebersihan. Kalau bepergian jangan lupa pakai masker. Pokoknya semua, sarung tangan, sepatu, kemudian jaket itu memang penting sekali. Kemudian kalau pulang ke rumah langsung cuci tangan, kalau perlu langsung mandi. Semua baju yang dipakai pada saat itu langsung dicuci. Terus jaga pola makan juga, makannya sehat, jangan sembarangan makan. Di luar kan kita juga antisipasi ya. Sebenarnya bukan corona aja yang berbahaya, banyak hepatitis juga berbahaya, TB MDR juga berbahaya, HIV/AIDS juga berbahaya. Jadi sebelum adanya corona ini juga sudah banyak kan penyakit yang berbahaya. Jadi begini, untuk masyarakat yang saya cintai, kalau kita tidak mulai sekarang untuk mawas diri terhadap COVID-19 ini, coba bayangkan seandainya Anda atau keluarga Anda yang terkonfirm COVID-19 ini, yang terkena corona ini, coba Anda bayangkan Anda di dalam ruang isolasi itu tidak bisa dijenguk oleh keluarga, hanya dirawat oleh perawat atau dokter yang ada di sana. Tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa bertemu dengan anak, istri atau suami, terutama itu ya. Kemudian pada saat pemakaman pun, seandainya kalau ini hal buruknya adalah tidak terselamatkan dari COVID-19 ini adalah meninggal, itu benar memang takdir. Tapi apa salahnya kita menjaga diri mulai sekarang ya? Kalau misalkan meninggal itu pun keluarga nggak boleh jenguk gitu Mbak ya? Kalau meninggal pun proses pemakaman, proses pemandian itu luar biasa, sangat memerlukan tenaga yang benar-benar, ini harus dibungkus sedemikian, harus dipeti kemas juga, dikasih desinfektan juga. Jadi
pemakamannya tidak biasa, tidak seperti pada umumnya. Kita tidak dimakamkan oleh keluarga kita atau tetangga kita, kerabat kita. Kita hanya dimakamkan tenaga medis saja. Proses pemakamannya pun tidak seperti pada umumnya. Jadi berlapis-lapis kain, berlapis-lapis plastik yang membungkus, kemudian petinya juga dimasukkan. Jadi rasanya tuh, dan keluarga nggak boleh mencium ya, nggak iya boleh, betul, keluarga tidak pokoknya bisa, nggak boleh tersentuh lah keluarga ya, nggak boleh menyentuh gitu ya. mendekat pun juga ada jaraknya kan, sekian meter. Itu yang sudah meninggal seperti itu kan. Jadi kayak gitulah. Kalau seandainya kalian yang terinfeksi virus ya, mungkin hari itulah ketika kalian dijemput oleh ambulan, ketika kalian sudah masuk di ruang isolasi, mungkin itu hari terakhir kalian, itu Mbak ya. Iya. Ya mungkin kalau kalian selamat ya pulang, kalau kalian nggak selamat ya kalian wafat gitu. Jadi untuk teman-teman, khususnya anak-anak muda bro ya, khususnya anak-anak muda, buat apa sih kalian keluar rumah itu kalau nggak penting itu? Ngapain gitu loh kalian keluar rumah? Untuk sekarang janganlah, demi mereka tenaga medis, mereka pahlawan kita bro. Jadi hargai mereka. Jadi jeripaya mereka yang di sana sedang bertugas, sedang capek kayak gitu, ketika memakai baju APD mereka nggak lepas pakai, dia pun memakai baju APD pun sekali pakai gitu. Jadi hargai mereka bro, oke? Tolong saat ini mengertilah keadaan seperti ini. Ada pesan-pesan lagi nggak Mbak buat teman-teman di sana yang nonton video ini Mbak, khususnya tentang ini, mereka yang masih keluyuran, mereka yang sering masih meremehkan, mungkin ntar lagi hilang, itu ntar lagi. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di sana? Pesan-pesan saya buat masyarakat Indonesia tercinta, khususnya Pasuruan, wilayah ya, Surabaya, khususnya untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, lebih baik kita semua, Anda, saya, Mas Edi Bray, keluarga kita jaga diri kita jaga keluarga kita dengan di rumah saja. Jika ada kondisi yang urgent, boleh silakan keluar, yang benar-benar urgent. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent, lebih baik di rumah saja ya. Hashtag di rumah saja itu memang benar-benar berlaku, dan mungkin sampai ini prediksi ya Mas ya. Kita sebenarnya bukan mendahului takdir, tapi prediksi memang benar akan meredam sedikit COVID-19 ini. Tapi suatu saat itu, mungkin beberapa bulan kemudian akan naik lagi. Jika masyarakat tidak patuh, masih banyak yang nongkrong tanpa masker, kemudian tidak jaga jarak, dan dengar-dengar kan banyak ODP yang berkeliaran. Jika itu masih saja terjadi, masih ada, itu kemungkinan sampai akhir tahun masih seperti ini, kita di rumah saja. Ya saya juga kadang-kadang agak resah ya. Saya sebagai tenaga medis pun kadang-kadang saya takut. Iya aku Mbak, sendiri. Gimana nanti Mbak, misal nggak khawatir terkonfirm? Karena Mbak Laila kan di sana di rumah sakit juga interaksi sama banyak teman, terus terpapar mungkin tiap hari kan. Gimana? Iya, betul. Ketika pulang kerja nyampe rumah ada suami, Mbak Laila nggak tahu itu membawa virus atau gimana Mbak? Iya, sebenarnya saya sendiri juga takut. Jadi gini, pada saat bekerja itu kalau kita berpikir, aduh orang ini jangan-jangan corona, nanti jangan-jangan saya terkena, itu makin stres. Tapi saya dan teman-teman tuh coba menjalani, coba kita juga cari hiburan untuk diri sendiri ya. Terus kita juga ada ritual setiap pagi itu kita berdoa bersama, kemudian kita tetap menjaga kebersihan, terutama cuci tangan, kita tetap. Terus ketika sampai di rumah pun, ya saya agak takut ya, rasanya tuh khawatir. Di rumah juga ada balita, ada suami, ada orang tua juga. Saya juga berpikir enggak sebaiknya saya isolasi aja. Sebenarnya di sana sudah disediakan mes, tapi hanya untuk teman-teman yang di ruang isolasi. Untuk yang seperti saya dan teman-teman di rawat jalan itu enggak ada sebenarnya mes. Ya terpaksa kita pulang.
tapi tetap kita sesuai protokol, kita menjalankan hidup bersih ya, cuci tangan, kemudian kalau masuk ke rumah ya tetap kita harus membersihkan diri, tetap bersih ya, biar itu bersih lah ya, gitu. Tapi waktu itu saya pernah sedikit cerita ya Mas. Saya pernah sakit awal-awal corona itu, saya flu berat, flu tapi tidak batuk, flu aja, pilek, terus tiba-tiba demam, pikiran kemana-mana itu. Demam sudah rasanya. Saya bilang ke suami saya, Mas kalau nanti saya sampai sore masih panas, bawa ke rumah sakit. Saya bilang seperti itu. Benar, saya takut kalau saya tuh membawa virus, dan itu memang benar-benar virusnya lagi dilawan sama imun saya tuh, saya takut. Kemudian sore ternyata turun panasnya. Ke rumah sakit waktu saya dinas, posisi hari Senin, saya langsung periksa ke Poli THT. Di sana saya konsultasi sama dokter. Dokter, ini apa enggak? Saya ini bukan corona kan? Oh enggak, menurut gejalanya enggak kok Bu. Jadi benar-benar takut. Jadi parno Pak ya. Ternyata sinusitis akut. Tapi di situ saya tetap isolasi diri. Jadi selama 14 hari saya tuh isolasi diri. Saya coba enggak kemana-mana, tapi ya tetap kerja, pulang kerja gitu aja ya. Enggak keluar kalau nggak penting gitu. Betul, isolasi diri. Saya lihat perkembangan ada enggak gejala ke corona itu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang enggak ada, dan mudah-mudahan sampai selanjutnya pun juga enggak ada. Ada tambahan lagi nggak Mbak yang perlu diomongin sama penonton di sana Mbak? Oh ya, jangan lupa juga subscribe channel Mbaknya Laila ini, Diajeng Message ya. Iya, nanti terjungkan sana Mbak. Apa? Diajeng Spa. Diajeng Spa. Iya nggak apa-apa. Jadi saya juga punya bisnis di bidang baby spa. Nanti bisa lihat di akun Instagram saya, Diajeng Spa ya. Ya nanti tak cantumkan di sana Mbak. Jadi channel YouTube-nya apa, Instagram Mbak Laila apa ya. Mungkin buat ibu-ibu yang lagi nonton ini juga mungkin ingin message anaknya bisa hubungi Mbak Laila. Ya gitu ya. Oke. Jangan lupa nanti subscribe channel Diajeng Spa Mbak Laila, juga nanti jangan lupa follow Instagram dia, oke? Kalian bisa kepoin Instagram dia tentang kesehatan dan lain-lain. Ya kalau channel YouTube tentang bayi Mbak ini Mbak ya. Ya, tentang bayi ya. Tentang bayi. Jadi ibu yang punya anak atau yang sedang hamil, silakan dicoba hubungi Mbak Laila. Oke? Yuk, ini ada di situ. Ya, di situ, di mana pojok kanan terserah, pokoknya di situ nanti. Ini yang terakhir, himbauan ini saya tujukan untuk masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda ya, anak muda yang membuat resah masyarakat juga. Ini kan musimnya lockdown, apalagi di Surabaya kan PSBB. Ketika lockdown itu kan jalanan sepi ya. Ternyata di sana itu banyak yang dimanfaatkan untuk balap liar. Saya rasa kalian kurang kerjaan, karena apa? Ketika kalian sudah kena corona, kalian tidak bisa lagi balap liar, justru kalian akan terisolasi di ruang isolasi dan tanpa keluarga, tidak ada teman, tidak ada keluarga yang menemani. Jadi jangan sia-siakan manfaat rebahan aja di rumah. Mumpung ini COVID-19 ini lagi berkelana, kalian bisa memanfaatkan itu semua dengan di rumah, rebahan, ngaji, apalagi ini Ramadan ya Mas ya. Jadi ngaji itu lebih baik, ngaji. Atau mungkin kalian yang hobi bikin konten YouTube seperti ini, kasih aja saran-saran kalian, masukkan aja. Buat video pendek gitu. Kreativitas kalian tuh tingkatkan aja di hal-hal positif seperti kan lebih enak ya Mas ya. Rebahan di rumah bikin konten YouTube sambil nyemil ya kan. Lebih baik kayak gitu daripada kalian. Apalagi anak muda sekarang pasti punya sosmed semua ya. Pasti itu Facebook, jelas. Instagram gitu kan. Itu jelas sekali. Main game kayak di rumah ya. Kalian kalau sudah di ruang isolasi, kalian nggak akan bisa menikmati betapa nikmatnya main game ya, walaupun itu yang setiap hari kalian lakukan, kesenangan kalian nggak akan bisa menikmati itu. Kalian nggak bisa merasakan betapa enaknya makan durian ya, durian dudesu itu. Iya. Ya itu mungkin dari saya cukup itu. Ada tambahan silakan. Ya mungkin cukup ya Laila. Cukup Laila. Oke. Kalau dari saya sudah.
saya rasa cukup. Jadi bro ya, jadi buat teman-teman mungkin semua pesan-pesan dan harapan-harapan Mbak Lela juga sudah disampaikan semuanya. Jadi buat teman-teman ya, kita tutup dulu video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi mungkin untuk video selanjutnya mungkin ada saran dari teman-teman video apa? Ayo nanti coba komen di kolom komentar. Terima kasih Mbak Lela waktunya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Kita tutup dulu video ini bro. Yuk, thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ya.